Assalamualaikum, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Ya, khususnya bagi siswa atau mahasiswa akuntansi yang masih belajar online. Ya, hari ini hari puasa yang keempat. Masih pada kuat ya. Udah lama saya nggak posting ini video tentang akuntansi. Ya, selain dari sibuk pekerjaan, saya juga kehabisan ide teman-teman. Kalau bisa teman-teman bisa komen atau ngasih soal ke saya. Soalnya mana seperti apa nanti kita coba bahas di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini sudah saya sediakan tabelnya. Ini adalah data dari kerjaan saya sendiri. Sudah saya hilangkan keterangan-keterangan yang menunjukkan identitas perusahaan tersebut. Jadi nggak masalah ya. Oke, ini adalah tabel penyusutan aktiva tetap. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa membuat tabel dengan keterangan-keterangan yang saya tunjukkan oleh kursornya ini. Di sini ada nomor, ada jenis aktiva, nama-nama asetnya itu sendiri. Kemudian di D ini ada tanggal perolehan, kapan aset itu dibeli. Di sini adalah deskripsi dari aset itu sendiri. Dan di tabel H ini, di sini adalah harga perolehan. Harga perolehan menurut PSAK nomor 16 bahwa semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset ini, nah itu adalah harga perolehan, termasuk biaya angkut, biaya administrasi, dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa masuk ke harga perolehan. Nah, kemudian ini mutasi, add dan less. Ini mutasi penambahan atau pengurangan. Penambahan bisa itu dengan pembelian aset baru, dan pengurangan ini yang J, ini adalah aset yang keluar, yaitu aset yang dijual. Nanti kalau ada yang dijual, bisa teman-teman ketik di sini yang mana yang dijualnya. Atau ada penambahan baru, bisa teman-teman tambahkan. Nah, seperti contohnya ini. Aset di nomor 7 dan 8. Ini adalah ada penambahan aset di tahun 2020. Kemudian di tabel K, ini adalah saldo perolehan 2020. Akhir ya, 31 Desember berarti. Di sini ada akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019. Maksudnya ini adalah dari semenjak aset itu dibeli, nah misalkan ini land and building, berarti total penyusutannya itu sudah 2M sekian. Jadi itu maksud dari akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019. Saya ulangi, ini adalah total penyusutan dari semenjak aset itu dibeli. Kalau misalkan yang land and building ini dari 2010, ya berarti dari 2010 sampai 2019. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian ini masa manfaat. Masa manfaat ini bisa teman-teman tentukan dari pengelompokan aset tetap. Ada yang 20 tahun, 4 tahun, 8 tahun, dan sebagainya. Dari mana teman-teman bisa menentukan berapa tahun masa manfaat dari setiap aset-aset ini? Yaitu dari berdasarkan PMK 96 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi jenis-jenis harta berwujud itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 itu terdiri dari mebel, peralatan kayu, perlengkapan, video recorder, sepeda motor, dan peralatan-peralatan industri, peralatan pertanian. Pokoknya teman-teman bisa cari itu di Google, pengelompokan aset berwujud. Kemudian yang kelompok 2 itu semua mesin, bangunan, dan seterusnya sampai kelompok 3. Teman-teman bisa cari di Google aja.
pengelompokan aset. Itu diatur oleh PMK Peraturan Menteri Keuangan tahun 2009. Kemudian ini ada penyusutan per bulan. Nah, penyusutan per bulan ini kita dapat dari harga perolehan dibagi masa manfaat, kemudian dikali 12. Karena masa manfaat itu ini kan per tahun. Kemudian dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, kalau di Excel ini kan sudah ada rumusnya ya. Nanti teman-teman kalau ada yang menginginkan format ini bisa komen dan sertakan emailnya biar saya bisa kirim. Tentu data yang kosong ya, bukan data punya saya ini. Tapi rumusnya tetap ada. Ada motor lewat nih. Oke, lanjut. Setelah kita dapat penyusunan per bulan, kemudian di sini kan dari tabel O langsung ke AB ya. Jadi ada yang saya hide di sini. Itu adalah tabel-tabel penyusutan setiap bulannya. Oke, bisa kita buka. Nah, ini adalah penyusutan setiap bulan. Ini Maret, April, Mei sampai Desember. Jadi yang tadi penyusutan per bulannya itu ya kita tinggal isikan aja di setiap bulannya. Dasarnya jurnal penyusutan itu dari sini. Ini adalah total penyusutan per bulan Januari. Ini adalah Februari dan seterusnya. Di sini sudah ada rumusnya juga. Nah, setelah kita susutkan dalam setiap bulan, kemudian kita akan mendapatkan data beban penyusutan per tahun tersebut. Misalkan di sini saya sedang mengerjakan di tahun 2020. Maka ini tinggal ditambahkan aja penyusutan per bulan tadi dan didapatkan nilai totalnya dari Januari sampai Desember. Kemudian kita insert lagi di sini satu kolom. Di sini kita kasih nama pengurang penyusutan. Pengurang penyusutan ini untuk apa? Yaitu untuk mengurangi akumulasi, untuk mengurangi yang ini, yang sudah kita susutkan. Kapan pengurang penyusutan ini kita isi? Yaitu pada saat kita menjual aset tetap. Misalkan kita menjual monitor Samsung, kemudian kita isi di pengurangan aset di sini, kursornya ini perhatikan. Kita isi, kita keluarkan harga perolehannya di sini, maka otomatis saldo perolehan yang di tabel K ini akan 0 karena asetnya berkurang. Nah, setelah asetnya berkurang, kita juga harus mengurangkan juga yang sudah diakumulasikan. Nah, ternyata sampai dengan hari ini yang sudah diakumulasikan itu yaitu sebesar 1.057.000 yang ini. Maka ini harus kita nolkan juga karena asetnya juga sudah keluar gitu ya. Kita isilah di sini sebesar berapa yang telah diakumulasikan. Nah, setelah ini kita akan mengisi kolom akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini didapat dari mana? Ini yang AC ya, yang kolom AC. Akumulasi penyusutan ini didapat dari akumulasi tahun sebelumnya, tahun 2019. Ini kan saya sedang menghitung 2020 ya. Berarti akumulasi 2019 itu ada di kolom M. Nah, ini ditambah total penyusutan tahun yang sedang kita lakukan, yaitu 2020. Oke, kita lihat rumusnya. Nah, ini ya. M15 itu yang tadi akumulasi penyusutan 2019 ditambah AB15 yang ini. Beban penyusutan 2020, maka kita dapatkan akumulasi penyusutan per 20 tahun 2020 31 Desember. Nah, setelah ini kita memasuki kolom terakhir yaitu nilai buku. Nilai buku itu nilai wajar suatu aset pada tahun tersebut gitu. Oke, yang ini kita sudah selesai ya. Jadi saya mau hide lagi biar bisa kelihatan semua. Oke, nilai buku tadi ya. Nilai buku itu adalah nilai wajar suatu aset tersebut
pada waktu itu. Di sini saya sedang mengerjakan tahun 2020 31 Desember. Maka nilai wajar aset tanah dan bangunan ini adalah, ini yang nomor 1, adalah 147 juta. Yang awalnya dibeli pada 2010 itu nilainya 2M. Nanti akan saya buatkan juga video tentang bagaimana menjurnal ini. Dan nilai buku ini cara mendapatkannya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka didapatlah nilai buku. Harga perolehan akhir ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini artinya dari pertama kita beli sampai tahun yang sedang kita hitung itu berapa total yang sudah disusutkan. Nah, itu adalah akumulasi penyusutan. Oke, hanya begini teman-teman. Sebenarnya sih ini cukup mudah ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Ini saya menggunakan metode garis lurus. Saya pun punya tabel yang menggunakan metode saldo menurun berganda. Cuman pada umumnya rata-rata perusahaan itu menggunakan garis lurus ya. Yang penting apapun metodenya, yang penting harus konsisten setiap tahun. Itu adalah bagian dari standar akuntansi yang berlaku. Jadi harus konsisten. Tidak boleh tahun ini menggunakan garis lurus, tahun depan menggunakan menurun berganda, dan begitu seterusnya, tidak boleh. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan, silakan komen, dan jika ada saran untuk pembahasan materi selanjutnya, silahkan komen juga. Atau teman-teman ingin mendapatkan tabel ini, formatnya sudah ada, nanti teman-teman bisa komen dengan menyertakan email. Saya akan kirim. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.